Halo, sahabat sejarah. Hari ini kita akan menyelami kisah epik dari abad ke-14. Tahun 1340 Masehi, Pulau Bali dipimpin oleh Sri Gajahwahana yang bergelar Sri Ratna Bumi Banten. Ia tidak sendiri, ditemani oleh Mahapatihnya yang setia, Ki Pasundrigis, dan Panglima legendaris, Kebo Iwa yang terkenal sakti. Namun, ketidakmauan Bali untuk tunduk pada Majapahit membuat penguasa Majapahit geram. Untuk menundukkan Bali, Majapahit harus merencanakan serangan yang matang. Di Majapahit, Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada mengadakan pertemuan besar. Mereka merencanakan serangan ke Bali dengan seksama, mengingat kesaktian para penguasa Bali. Gajah Mada, dengan kecerdasannya, memimpin persiapan. Beliau menyusun strategi untuk menyerang Bali dari 3 penjuru, utara, timur, dan selatan. Di bengkel-bengkel Majapahit, para pengrajin senjata bekerja keras. Pedang, tombak, dan panah dipersiapkan dengan cermat. Pasukan Majapahit harus siap menghadapi perlawanan sengit dari Bali. Latihan perang dilakukan secara intensif. Prajurit Majapahit mempelajari taktik dan strategi perang yang baru. Mereka dilatih untuk menghadapi segala kemungkinan di medan perang. Gajah Mada memberikan instruksi terakhir kepada para pemimpin pasukan. Setiap gerakan diperhitungkan dengan teliti. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam pertempuran besar ini. Pada tahun 1342, Majapahit mulai melancarkan serangan. Dari utara, dipimpin oleh Siraria Hamar, Siraria Kutawaringin, dan Siraria Sentong. Dari selatan, Siraria Kencang, Siraria Belok, Siraria Kanuruhan Singasarbula, dan Siraria Panghalasan. Dari timur, Gajah Mada memimpin pasukan dengan bantuan patih lainnya. Perjalanan menuju Bali bukanlah hal yang mudah. Pasukan Majapahit harus melewati berbagai rintangan, mulai dari hutan lebat hingga lautan yang ganas. Setiap langkah diatur dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan keberhasilan misi ini. Di tengah perjalanan, mereka harus menghadapi badai besar yang mengancam keselamatan armada. Namun, dengan semangat dan persiapan matang, mereka berhasil melewati rintangan alam yang ada. Akhirnya, setelah berhari-hari di lautan, kapal-kapal perang Majapahit mencapai pantai Bali. Prajurit turun dengan semangat juang yang tinggi, siap untuk menghadapi pertempuran besar. Pertempuran berlangsung dahsyat. Meskipun Bali Utara, Selatan, dan Timur Tolangkir dapat dikuasai, Ki Pasundrigis tetap mempertahankan kerajaan Bali. Namun, Gajah Mada merencanakan tipu muslihat yang cerdik. Majapahit, mengetahui kesaktian Kebo Iwa, mengundangnya ke Jawa dengan alasan membantu proyek besar. Kebo Iwa yang memiliki jiwa kesatria menerima undangan ini. Namun, Gajah Mada memerintahkan penimbunan sumur tempat Kebo Iwa bekerja, yang akhirnya menewaskannya. Dengan membawa bendera putih, tanda menyerah, Gajah Mada mendekati Ki Pasundrigis. Merasa perang telah usai, Ki Pasundrigis menyambut mereka dengan terbuka, tanpa menyadari bahwa ia masuk dalam perangkap. Akhirnya, Bali tunduk di bawah kekuasaan Majapahit setelah peperangan yang berlangsung dari tahun 1342 hingga 1343. Setelah Bali ditaklukkan, para Arya Majapahit ditugaskan menguasai wilayah-wilayah di Bali. Siraria Kutawaringin di Gelgel, Siraria Kencang di Tabanan, dan lainnya. Mereka dikenal sebagai Arya Turun Pitu atau Sapta Arya. Gajah Mada kembali ke Jawa membawa Ki Pasundrigis sebagai tawanan.
Selama beberapa lama, Bali tidak memiliki raja hingga Majapahit menunjuk dalam Ketut Kresna Kapakisan sebagai raja di Bali pada tahun 1352. Dalam Ketut Kresna Kapakisan beristana di Samprangan, memulai era baru dalam sejarah Bali. Siraryakuta-Waringin, keturunan utama dari Kesatria Daha, dikenal bijaksana dan ahli dalam ilmu pemerintahan. Beliau mendirikan pura dalam Tugu dan membangun kesejahteraan rakyat di Gelgel dan sekitarnya. Siraryakuta-Waringin memiliki 3 putra dan 1 putri. Putra tertuanya, Kiai Klapodiana, meneruskan kepemimpinan dan dikenal sebagai Kiai Gusti Agung Bandesa Gelgel. Namun, di era Dalam Ile, masalah muncul. Dalam Ile yang suka bersolek mengabaikan tugasnya, memicu keprihatinan Kiai Gusti Agung Bandesa Gelgel. Kiai Gusti Agung Bandesa Gelgel memohon petunjuk di Pura Dalam Jagat dan mendapat perintah gaib untuk mencari Idewa Ketut Mulesir, adik Dalam Ile, yang kelak menjadi Raja baru Bali. Setelah menemui Idewa Ketut Mulesir, Kiai Gusti Agung Bandesa Gelgel meyakinkan beliau untuk mengambil tanggung jawab sebagai raja. Dengan damai, perpindahan kekuasaan dari Samprangan ke Gelgel pun terjadi. Dengan kepemimpinan baru, Bali memasuki era kesejahteraan dan kedamaian, berkat perjuangan para pahlawan dan bijaksananya para pemimpin. Kisah perjuangan Bali melawan Majapahit adalah bagian penting dari sejarah Bali yang kaya. Perjuangan mereka menginspirasi keberanian dan keteguhan hati generasi-generasi berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.